semua punya teman kan? Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran apa sebetulnya yang bikin sebuah pertemanan itu jadi bermakna banget? Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas pertanyaan itu, tapi dari kacamata ajaran Islam, yang ternyata punya pandangan yang dalam banget soal ikatan antar manusia. Coba deh, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau ajak Anda mikir sejenak. Buat Anda pribadi, teman sejati itu kayak gimana sih? Seseorang yang selalu ada pas kita lagi jatuh? Atau mungkin yang suka ngingetin kita biar jadi lebih baik? Nah, apapun jawaban Anda, pikiran itulah yang jadi inti obrolan kita. Gimana caranya kita bisa bangun dan jaga ikatan yang super berharga ini? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kalau dalam Islam, pertemanan itu dibangun di atas sebuah konsep yang kuat banget. Jauh lebih dari sekedar teman biasa. Kita lagi ngomongin soal ikatan persaudaraan. Istilahnya itu ukhuwah. Coba lihat deh penjelasannya. Ini bukan cuma, kita temenan ya, bukan. Ukhuwah itu lebih kayak sebuah komitmen buat bikin lingkungan yang aman, yang isinya tuh kasih sayang, saling tolong-menolong, dan saling hormat. Coba bayangin deh, hidup di sebuah komunitas di mana semua orang ngerasa disupport penuh. Nah, itulah tujuan dari ukhuwah. Biar makin kebayang, ada kutipan dari Nabi Muhammad yang luar biasa banget. Analogi satu tubuh ini, wah, benar-benar kena. Coba deh pikirin, kalau jari kita kegores pisau kan bukan cuma jarinya yang sakit ya, seluruh badan kita ikut ngerasain, ikut aduh. Nah, persaudaraan sejati itu ya persis kayak gitu. Empatinya dalam banget, sampai seneng dan sedihnya teman kita, itu jadi senang dan sedihnya kita juga. Oke, kedengerannya kan ini ikatan yang dalam banget ya. Tapi tunggu dulu. Apa ini artinya kita jadi bikin tembok di sekeliling kita, cuma baik sama yang di dalam aja? Eits, justru kebalikannya. Yuk kita lihat gimana konsep ini malah jadi pintu buat sesuatu yang jauh lebih luas. Pertemanan tanpa batas. Nah, ini dia kuncinya. Kebaikan dalam Islam itu sifatnya nggak eksklusif, sama sekali. Justru ini prinsip universal yang berlaku buat semua orang, siapapun dia, apapun keyakinannya. Jadi ini bukan soal pilihan mau baik atau enggak, tapi ini perintah dasarnya. Terus, landasannya apa? Landasannya adalah konsep yang mungkin sering kita dengar, rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya, setiap muslim itu sebetulnya dipanggil buat jadi agen rahmat di dunia ini. Menyebarkan kebaikan, bukan cuma ke sesama manusia loh, tapi ke semua makhluk ciptaan. Kalau kita lihat perbandingannya di sini, jadi gampang banget pahamnya. Bayangin aja ukhuwah itu kayak inti yang solid, lingkaran terdalam kita. Tapi inti ini bukan tembok benteng. Justru sebaliknya, dia itu kayak pusat energi yang memancarkan kebaikan keluar ke lingkaran yang lebih luas, yang mencakup semua orang. Jadi modelnya itu inklusif, merangkul, bukan eksklusif yang membatasi. Oke, teorinya kedengeran indah banget ya, tapi prakteknya gimana? Nah, untuk lihat contoh nyatanya, kita harus lihat keteladan terbaik sang utusan Nabi Muhammad, yang hidupnya adalah wujud nyata dari semua prinsip yang kita bahas ini. Dan inilah yang bikin semuanya jadi powerful banget. Ini bukan cuma sekedar omongan atau ajaran di buku. Ini adalah teladan hidup. Nabi Muhammad itu nggak pernah pilih-pilih mau baik sama siapa. Kebaikan beliau itu konsisten, tulus, dan berlaku untuk semua. Beliau adalah wujud sempurna dari rahmatan lil alamin dalam bentuk aksi nyata. Jadi, kalau kita coba terapin ini semua, apa sih untungnya? Apa buah yang bisa kita petik kalau kita mulai bangun jembatan pertemanan dengan orang-orang yang beragam? Ternyata dampaknya itu gede banget loh, buat kita pribadi dan buat masyarakat luas juga. Manfaatnya itu benar-benar kelihatan. Pertama, kita jadi belajar bukan cuma buat toleransi ya, tapi lebih dari itu, kita belajar untuk benar-benar menghargai perbedaan. Otomatis, lingkungan jadi lebih adem, lebih damai. Terus buat diri sendiri, wawasan kita jadi makin luas. Kita jadi bisa lihat dunia dari sudut pandang yang beda. Dan yang paling penting, semua ini kan intinya adalah usaha kita untuk meneladani akhlak mulia Nabi kita. Oke, dari semua yang udah kita bahas, kira-kira apa nih pesan utamanya? Apa takeaway yang bisa kita bawa pulang dan coba lakuin di kehidupan kita sehari-hari? Intinya, sebetulnya cuma satu. Poin krusialnya ini nih. Berteman tanpa memandang agamanya apa, itu bukan sekedar hal yang baik untuk dilakukan. Bukan. Dalam pandangan Islam, itu justru jadi tanda dari akhlak yang terpuji. Sebuah cerminan dari karakter terbaik kita. Bisa dibilang, itu adalah sebuah tindakan ibadah. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Jangan pernah sepelekan kekuatan dari satu hubungan pertemanan.
Coba bayangin deh, gimana kalau hari ini kita memulai satu aja pertemanan baru dengan orang yang latar belakangnya beda dari kita? Kira-kira efek dominonya kayak apa ya? Perubahan baik apa yang bisa dimulai dari satu langkah kecil itu di lingkungan kita? Coba kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.